Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Budiarti, saya dari Prodi Manajemen kelas A2. Di sini saya akan membawakan materi tentang penawaran. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Teman-teman di sini mungkin nggak asing ya dengan kata penawaran. Nggak dong. Penawaran biasanya itu banyak terjadi di pasar, terus di jalan-jalan atau di pedagang kaki lima. Nah, penawaran sendiri mempunyai pengertian, yaitu dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran, yaitu 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang-barang lain, 3. Biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi, 4. Teknologi yang digunakan, 5. Intervensi pemerintah termasuk pajak, 6. Tujuan-tujuan dari perusahaan, yang ketujuh ada keadaan alam. Nah, faktor-faktor ini sangat berpengaruh untuk terjadinya sebuah penawaran. Saya ambil contoh 1. Keadaan alam. Keadaan alam juga berpengaruh terhadap jalannya sebuah penawaran, yaitu sulitnya mendapatkan bahan baku, dikarenakan hujan, dikarenakan jalannya becek, dan lain-lain. Kemudian ada hukum penawaran. Hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding sejajar dengan tingkat harga. Yang artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik juga. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan turun juga. Dari hukum penawaran sangat jelas bahwa harga dan jumlah penawaran berkorelasi positif. Jadi, barang dan jasa yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu akan sangat bergantung pada tingkat harganya. Kemudian ada schedule penawaran, yang dapat diartikan sebagai suatu daftar, biasanya dalam bentuk tabel yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harganya. Gambar di atas itu menunjukkan bahwa sifat hubungan antara harga barang X dan jumlah barang X yang ditawarkan adalah positif atau searah. Artinya, jika harga barang X turun, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang X naik, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah. Kemudian ada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Kurva penawaran mempunyai kemiringan positif, yaitu miring dari kiri ke bawah ke kanan atas. P artinya price, Q artinya quantity. Fungsi penawaran memiliki rumus yaitu QSX sama dengan F buka kurung P X tutup kurung. QSX artinya atau sama dengan jumlah barang X yang ditawarkan. PX artinya sama dengan harga barang X. Jumlah suatu barang yang ditawarkan tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, maka dapat diperluas menjadi sebagai berikut. QSX sama dengan F buka kurung PX, PY, PF, M, N, T tutup kurung. Di sini ada gambar pergerakan kurva.
Perpindahan titik A ke titik B atau titik A ke titik C pada gambar di atas disebut dengan pergerakan sepanjang kurva penawaran atau perpindahan sepanjang kurva penawaran. Perpindahan dari titik A ke titik B menunjukkan adanya pertambahan dalam jumlah barang X yang ditawarkan dari 60 menjadi 100. Bertambahnya jumlah barang X yang ditawarkan tersebut bukan disebabkan oleh perubahan harga barang X itu sendiri. Sehingga faktor yang dapat mempengaruhi misalnya perubahan harga barang lain, perubahan harga faktor produksi, pajak, teknologi. Sekian penjelasan dari saya tadi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.